takbir itu adalah menyampaikan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyampaikan ajaran-ajaran Allah, menyampaikan semua ajaran-ajaran yang diterima oleh para nabi dan rasul yang datangnya dari Allah, disampaikan kepada segenap umat manusia. Oleh sebab itu, salah satu tugas pokok baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menyampaikan pesan-pesan Allah, menyampaikan, mengajar, mendakwahkan. Bukan saja menyampaikan sesuatu yang ma'ruf, mengajak dalam kebaikan, tetapi juga menyampaikan tentang larangan-larangan Allah. Jadi kata takbir itu lebih luas. Apa saja ajaran-ajaran, pesan-pesan yang diturunkan oleh Allah itu wajib disampaikan kepada umat manusia. Adapun perintah untuk menyampaikan ajaran-ajaran Allah, perintah takbir di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 67. Ini perintah dari Allah untuk bertakbir. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik, sampaikan ma unzila, apa saja yang aku turunkan kepadamu, kata Allah. Ma'unzila artinya semua yang diturunkan oleh Allah, semua pesan-pesan Allah, tidak ada yang dipilih-pilih itu, baik tentang perintah maupun tentang larangan ataupun cerita-cerita yang ada dalam Al-Quran itu wajib disampaikan kepada segenap umat manusia. Ma'unzila ilaika min rabbik, apa saja yang diturunkan oleh Tuhanmu. Wa in lam taf'al fama ballaghta risalah. Jika kamu tidak melakukan itu, jika kamu tidak menyampaikan apa yang diturunkan oleh Allah, berarti kamu telah berkhianat kepada Allah, tidak menyampaikan pesan-pesan atau ajaran-ajaran Allah. Wallahu ya'lamuka minan nas, dan Allah akan menolongmu jika kamu menyampaikan pesan-pesan dari Allah. Tidak semuanya mulus, tidak semua yang kita sampaikan, yang disampaikan oleh Rasul itu diterima oleh manusia, oleh masyarakat. Jangankan orang lain yang jauh berbeda, tempat tinggal yang sangat jauh lintas negara, dalam keluarganya sendiri
banyak yang menolak, tidak menerima apa yang disampaikan oleh Rasul. Apalagi orang-orang sekitar dan sekitarnya. Sejak baginda Rasulullah menyampaikan itu sampai Rasulullah wafat, sampai hari ini, sampai kiamat nanti, tabligh yang merupakan sifat wajib bagi Rasul itu selamanya tidak akan berjalan dengan mulus, dengan baik, tetapi banyak hambatan, tantangan, dan banyak ancaman, intimidasi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mau menerima pesan-pesan atau yang disampaikan oleh para nabi dan rasul-rasul Allah. Oleh sebab itu kata Allah, wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah akan menolongmu, Allah akan membantu, Allah akan membackup dari apa yang kamu lakukan selama menyampaikan pesan-pesan dari Allah itu bersama niatnya karena Allah, lalu yang disampaikan itu adalah ajaran Allah, murni ajaran Allah, tidak ada yang ditambah, tidak ada yang dikurangi, murni dari Allah, maka wallahu ya'simuka minan nas, Allah akan menolongmu, Allah akan membantumu dari berbagai macam rintangan, benturan yang dilakukan oleh manusia yang tidak kenal dengan tabligh yang disampaikan oleh para nabi dan rasul. Innallaha la yahdil qauman zalimin. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk bagi orang-orang kafir. Dalam ayat ini, pertama Allah perintahkan kepada Rasul, karena Rasul ini merupakan contoh tauladan bagi kita, maka kewajiban tabligh ini bukan hanya kepada Rasulullah saja, tetapi setelah Rasulullah itu melakukannya, pertama dengan cara diam-diam, sembunyi-sembunyi, khawatir, karena ini dianggap agama baru oleh orang-orang sekitarnya diam-diam. Yang pertama berdakwah kepada dengan Khadijah, terus mengikutlah Ali, terus beberapa sahabat, sampai belasan orang, puluhan orang yang mengikuti dakwah Rasul. Mulai semakin hari semakin banyak yang mengikuti apa yang disampaikan oleh baginda Rasul. Takbir yang disampaikan oleh baginda Rasul sudah banyak yang mengimani. Maka setelah banyak turun wahyu perintah Allah, maka bima tu'maru anil musyrikin. Wahai Muhammad, lakukan dakwah itu, sampaikan, tafsirkan kepada manusia agama Allah itu dengan terang-terang. Mulai banyak pengikut Rasul, Rasulullah tidak sembunyi-sembunyi lagi. Bahkan mengumpulkan tokoh-tokoh Quraisy, dikumpulkan di Jabal Qudus. Di samping Ka'bah ada bukit namanya Jabal Qudus.
China sampai hari ini yang sekarang ada di Istana Raja Kementerian Komunikasi House hotel atau istana itu Rasulullah mengumpulkan. Kemudian Rasulullah pun menyampaikan takbir, menyampaikan kepada tokoh-tokoh Quraisy memang sengaja diundang oleh baginda Rasul, menyampaikan agar semua manusia itu bertuhankan hanya kepada Allah, menyampaikan kalimat la ilaha illallah. Abu Jahal pun benar-benar waktu itu marah kepada Rasul. Wahai Muhammad, hanya kalimat inikah yang kau sampaikan kepada kami sampai kami kau kumpulkan di Jabal Qudus ini? Itulah ungkapan Abu Jahal yang dari awal sampai wafatnya Abu Jahal memang tidak menerima ajaran Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus diganggu terus dakwah Rasul. Sahabat-sahabat dikejar yang mengikuti ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasul. Tapi Allah senantiasa melindungi Nabi Muhammad. Sampai berangkat ke Madinah dikejar-kejar juga, Allah senantiasa melindungi Nabi Muhammad. Ini artinya siapa saja yang mendakwakan ajaran Allah dan Rasul, maka senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun memang usianya, umurnya yang sudah ditakdirkan oleh Allah, maka dia wafat dalam mendakwakan karena diancam dibunuh, disiksa, maka orang-orang yang takdir itu mati dalam keadaan syahid di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah memberikan pertolongan, bantuan kepada orang-orang yang menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah sifat Nabi. Karena Rasulullah menyampaikan, tentu kita sebagai umatnya juga mengikuti, mencontoh apa yang dilakukan, dikerjakan oleh baginda Rasul. Sehingga tabligh ini bukan hanya wajib bagi Rasul. Setelah Rasul menyampaikan kepada umatnya, maka kita sebagai umat pun wajib menyampaikan kepada manusia tentang pesan-pesan Allah dalam Al-Quran secara keseluruhan. Disampaikan kepada manusia tentang ajaran Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian perintah yang kedua di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu untuk menyampaikan, mengajak, menyeru kepada manusia untuk berbuat ma'ruf, berbuat kebaikan. Ini artinya kalau tadi ya ayyuhar rasul khusus untuk Rasulullah, tetapi di dalam surat Ali Imran ini wal takum minkum, biarlah ada di antara kamu, ada umat Nabi Muhammad kita yang sudah beriman kepada Allah dan Rasul, kita yang sudah muslim sebagai umat Rasul, termasuk dalam seruan ayat ini. Wal takum minkum ummatun yad'una ila, jangan kamu ada di antara kamu untuk mengajak manusia ke jalan yang baik, ke jalan Allah.
ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mengajak manusia ke jalan yang ma'ruf dan mencegah manusia dalam perbuatan munkar. Ini sifat tabligh bukan saja wajib bagi Rasul, tetapi setelah Rasul menyampaikan, Rasul mencontohkan, maka tabligh itu juga wajib bagi kita sebagai umat. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh sebab itu, setelah kita tahu apa makna tabligh, adapun orang yang menyampaikan disebut mubaligh. Kalau dia laki-laki, mubalighoh kalau dia perempuan. Setelah kita tahu bahwa tabligh adalah menyampaikan dan bukan saja kewajiban bagi Nabi, tapi kita sebagai umatnya juga mempunyai kewajiban untuk menyampaikan ajaran-ajaran Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja yang kita sampaikan itu adalah ajaran Allah dan Rasul. Yang kedua, dengan cara metodologi yang dapat diterima oleh manusia, menyampaikan pesan-pesan Allah, mendakwakan ajaran-ajaran Allah dan Rasul, tentunya dengan cara yang bisa dipahami, dimengerti oleh orang-orang yang kita sampaikan. Jangan sampai kita menyampaikan dengan bahasa yang orang kita sampaikan tidak mengerti. Kita sampaikan, orang Indonesia semua selama kita pakai bahasa Arab dari hak sampai dia salah dan ngerti orang, atau dengan bahasa Inggris, bahasa Jerman, Prancis tidak ngerti orang. Ya ada hasil apa yang kita sampaikan. Nah, walaupun kita sama-sama bahasa yang kita sampaikan orang kita ngerti, orang kita paham, tapi dalam metodologi dakwah, ada psikologi dakwah, ada manajemen dakwah, ada sosiologi dakwah, ada retorika, pesan-pesan yang kita sampaikan bagaimana supaya menyentuh hati sanubari orang yang kita sampaikan itu juga harus kita mengerti, kita pahami. Kita berbicara saja seperti ini. Nah, tabligh itu ada yang memang sifatnya formal, yang tidak seperti ini, khutbah Jumat, tabligh akbar, tabligh akbar. Tabligh menyampaikan akbar itu tidak lebih besar, artinya banyak orang. Kalau cuma 2 juta orang bukan tabligh akbar. Nah, itu adalah tempat-tempat atau situasi yang formal seperti di kampus, di sekolah, itu juga menyampaikan ilmu, menyampaikan ayat-ayat, menyampaikan hadis-hadis, pesan-pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak hanya formal saja. Menyampaikan itu bisa kita lakukan dengan sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kapasitas kita. Sehingga tabligh itu tidak ada umat Islam, umat Rasulullah itu yang bebas, yang lepas dari kewajiban. Paling tidak kewajibannya menyampaikan, bertabligh dalam keluarganya, menyampaikan kepada istrinya ketika dia belum punya anak. Ini begini tidak boleh, ini
Jadi dianjurkan besar pahalanya kalau kamu melakukan itu. Jika istri kita salatnya juga belum akan terima waktu, kita beri kejaga, nasihat, tabligh juga nama, sampaikan. Ketika istri kita sudah salatnya bagus lima waktu, tepat waktu, pesankan kepada mereka. Tambahlah salat itu dengan rawatib, dengan salat-salat sunnah. Sempurnakan rukun Islam. Tambahlah keluarga kita ada anak. Ketika anak kita sudah mulai besar, usia dulu. Sampai usia 10 tahun, perintahkan mereka sholat. Kita sudah tahu. Tapi tidak seperti ini. Tidak harus duduk, tidak harus dinimbang, ngobrol. Duduk di meja makan, tempat makan, bercerita, menyampaikan pesan-pesan Allah, itu sudah termasuk tabligh. Artinya kita sudah melaksanakan ajaran Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu gaya kita menyampaikan dengan metode yang baik yang bisa diterima oleh orang-orang yang mendengarkan pesan-pesan. Oleh sebab itu, di dalam Al-Quran sudah dijelaskan oleh Allah surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati wajadilhum billati hiya ahsan. Kata Allah, ajaklah manusia itu ke jalan Tuhanmu, ke jalan Allah. Artinya sampaikanlah ajaran Tuhanmu, ajaran Allah itu kepada manusia. Bil hikmah, dengan hikmah, dengan wawasan, dengan ilmu, dengan pengetahuan. Wal mau'izatil hasanah, dengan baik, dengan bijak, dengan gaya kita, dengan cara kita yang dapat diterima, direpati oleh orang-orang yang mendengarkan, mengikuti tabligh yang kita sampaikan. Kalau kita monoton saja, lalu tidak menyentuh materi kita kepada audiens itu, kita memang sudah dapat pahala menyampaikan. Cuma hasilnya untuk orang yang kita sampaikan itu tidak ada. Tidak meresap, tidak menggugah semangat. Oleh sebab itu, gaya penyampaian dalam tabligh itu tentunya macam-macam. Ada orang yang seperti orator, usul, api-api, boleh, bisa untuk menggugah semangat. Ada orang yang slow saja, cerita saja, orang sambil tersenyum, orang sambil tertawa, menyampaikan pesan-pesan itu dengan kalimat-kalimat untayan-untayan yang baik yang menyentuh hati sanubari orang yang kita sampaikan. Apalagi materi-materi itu memang sangat dibutuhkan oleh orang yang mendengarkan. Orang bisa menangis, orang bisa tertawa, tetapi tetap meresapi materi yang kita sampaikan. Itulah itu dulu di Jawa yang memang harus kita miliki dalam menyampaikan pesan. Kalau seperti tabligh akbar, kalau memang tidak punya studi di Jawa, kalau Ustaz Abdul Somad itu lain itu. Banyak penggemarnya, tenang orang dengan wawasan yang memang sudah ketahuan. Akhir lain lagi. Kalau
Boleh, gaya apapun boleh selama itu bisa meresap dalam hati kalau dari kunjit yang kita ada berbicara. Tapi ini wajib bagi Rasul. Rasul sudah menyampaikan semua pesan-pesan Allah dari A sampai Z semua. Tapi sekarang kita harus sadar bahwa kewajiban takbir itu bukan hanya bagi Rasulullah saja, kita pun sebagai umatnya. Saya kan bukan ustaz, tapi tidak wajib dong. Boleh tidak bisa punya tanggung jawab di rumah dengan istri, dengan anak, dengan bantu, dengan keluarga, dengan tetangga. Kalau ada ilmu yang kita miliki wajib disampaikan kepada orang lain. Saya kan tidak bisa, apanya tidak bisa? Oh, saya tidak bisa ngomong karena cacat dari lahir. Tapi kalau ada ilmunya, kita dengan isyarat, dengan tangan, seperti orang itu berhati-hati. Banyak orang yang mengerti itu. Nah, kelompok-kelompok mereka yang sudah terjadi. Apa alasan kita untuk tidak menyampaikan, tidak tampil kepada manusia? Tidak ada alasan. Orang yang cacat, orang yang buta, dia bisa melihat catatan, dia bisa melihat Al-Quran, dia bisa berpesan, dia dengar. Orang berbicara yang baik-baik, lalu dia simpan di dalam hatinya. Kemudian saat dia keluarkan, dia berbicara yang baik, dia sampaikan kepada orang lain. Itu artinya sudah tampil, menyampaikan. Tapi diusahakan jangan sampai kita ini melepaskan kewajiban kita saja. Yang penting saya sudah tampil kepada istri anak-anak saya. Sholat. Tidak. Anak tidak sholat, tidak lagi tekankan. Yang penting saya sudah menyampaikan. Artinya ini tidak sungguh-sungguh dalam menyampaikan tampil. Jadi tampil itu tidak hanya menggugurkan kewajiban, tapi bagaimana tampil kita itu membuahkan hasil. Dapat meresapi oleh orang yang sudah sampaikan, kemudian dapat diamalkan oleh orang yang mendengarnya sampai yang kita sampaikan. Hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, gaya menyampaikan itu pun macam-macam. Kita kan di masjid ini ya kelompok ada banyak cerita dari teman-teman kita, jemaah kita yang menarik. Wah, bagus juga. Ada orang yang sakit berpuluh-puluh tahun gak kunjung sembuh. Ada teman kita, jemaah kita bawa cerita. Saya penyakitnya begini, obatnya begini, obatnya begini. Lalu kita sama orang yang sakit gak kunjung sembuh, diamalkan. Kita sudah menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Banyak cerita, banyak orang pembicaraan, dan juga banyak cara karena menyampaikan tidak hanya dengan mulut, tidak hanya dengan lisan, tapi kita dengan anggota badan kita, dengan tangan kita, dengan kaki kita, dengan cara mata kita, semua kita gunakan untuk tampil menyampaikan pesan-pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ini yang harus kita lakukan? Sebab menyampaikan pesan Allah, menyampaikan dakwah kepada umat manusia ini, manfaatnya sangat besar. Yang pertama, kata Allah dalam surat Fussilat ayat 33. Kata Allah, man ahsana
qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang paling baik, kata Allah, yang lebih baik ucapannya, pembicaraannya, man ahsanu qawlan, kalimatnya itu ahsanu. Ahsanu itu tafsir, artinya lebih. Hasan, hasanah itu baik. Tapi kalau sudah ahsanu lebih baik. Kabir, kabir itu besar. Tapi kalau Allahu Akbar pakai akbar, akbaru itu jauh lebih benar. Nah ini lebih baik. Ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Kata Allah, siapakah orangnya yang lebih baik ucapannya, ungkapannya, tutur katanya dari orang-orang yang mengajak manusia ke jalan Allah. Mimman da'a ila Allah. Artinya apa? Ucapan yang paling baik, bukan cerita-cerita biasa. Bukan kita mengungkapkan bercerita sepanjang hidup kita, tetapi ucapan yang paling baik, perkataan yang paling dan lebih baik, kata Allah, adalah orang yang menyampaikan ajaran Allah kepada manusia. Itulah ucapan yang terbaik di antara baik-baik yang lain. Salat baik, puasa baik, infak sedekah baik, tetapi lebih baik lagi siapa yang jauh lebih baik dengan ucapannya daripada orang-orang yang menyampaikan ajaran Allah. Artinya apa? Orang yang sedang takbir itu adalah pahalanya jauh lebih besar. Baik takbir akbar, takbir yang sedang, takbir yang kecil, ataupun ngobrol dengan keluarga, selama yang kita sampaikan itu adalah pesan-pesan Allah, ajaran-ajaran Allah dan Rasul, itu termasuk ahsanu. Orang itu berbuat yang sudah terbaik, sudah terbaik. Kalimat ini sesuai dengan firman Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu, kata Allah, khaira ummah, kamulah sebaik-baik umat di antara umat-umat yang ada di dunia ini. Kamu sebagai umat Rasulullah adalah umat terbaik. Kuntum khaira ummah, kata Allah. Allah sampai menegaskan begitu. Kenapa kita dikatakan baik? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Caranya dua, mengajak orang berbuat kebaikan dan melarang orang berbuat jahat. Jadi takbir itu bukan hanya menyampaikan, mengajak orang berbuat baik, tapi takbir itu juga melarang orang berbuat jahat, berbuat maksiat. Ada orang yang berbuat, mengerjakan, menyatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, lalu kita cegah. Artinya kita tidak takbir, tidak menyampaikan pesan-pesan Allah SWT, baik dalam skala besar maupun dalam skala kecil. Sampai 2-3 orang dalam keluarga kita, teman-teman kita, yang kita sampaikan itu dari Allah, insya Allah jangan tidak ada hasil. Padahal kalau kita mendapatkan itu sudah Allah sudah mengirimkan pahala kepada kita, dan kita sendiri pun tidak sadar, tidak lagi cerita
apa pesan-pesan kita yang baik itu bagian daripada akhlak Allah. Sebaik-baik atau perkataan ucapan-ucapan yang terbaik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah juga menerangkan metode dakwah ini. Walaupun dulu bahasanya kan memang belum ada psikologi dakwah, sosiologi dakwah. Bergaul dengan orang seperti ini orangnya semuanya keras. Ini kalau saya sampai di sini lalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai para pejudi, yang preman semua, insya Allah kagak balik kita. Kalau itu kita selesaikan secara satu. Luna, makanya kata Allah, "Fabima rahmatin minallahi rizalahum, walaupun tawakal qalbal qalbi dan fadlu min awli." Kalau bukan rahmat Allah, kata Allah, dengan memberikan kamu hati yang lemah lembut, maka tentu mereka itu sudah berpaling dan keras hatinya terhadap dakwah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Jadi dengan bimbingan Allah, Rasulullah menyampaikan dakwah itu dengan lemah lembut, dengan santun. Tapi tidak semua dakwah Rasul itu lemah lembut. Yang dulu, siapa yang dihadapi? Kalau yang dihadapi itu orang yang tidak bisa dilembuti, ngejek, ngeyel, bahkan dia menantang sampai mau membunuh, maka disampaikan dengan tegas. Bagaimana supaya dia bisa meresapi apa yang disampaikan tentang ajaran Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, kita semua tidak lepas dari kewajiban untuk tabligh. Wa dzakir fa innal dzikra tanfa'ul mu'minin. Az-Zuriyat ayat 55. Kata Allah, berilah peringatan kepada manusia, fa innal dzikra tanfa'ul mu'minin, dan sesungguhnya peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang. Nah, oleh sebab itu, Bapak dan jemaah sekalian, kewajiban kita menyampaikan. Kewajiban kita menyampaikan ajaran kepada yang kewajiban. Allah tidak menuntut hasilnya. Jangankan orang lain, orang yang jauh dari kita yang pernah kita ajak, istri, anak-anak kita saja kalau sudah kita ceramahi, sudah kita tabligh, sudah kita sampaikan, sudah kita ajak, maka tidak membangkang, padahal kita sudah melakukan secara maksimal, itu kita sudah lepas tanggung jawab. Kenapa? Karena yang memberi petunjuk itu bukan kita yang menyampaikan dakwah kepada Allah, bukan manusia, tapi petunjuk itu datangnya dari Allah. Apalagi orang lain. Sekian banyak yang mendengarkan tabligh, tidak ada yang ikuti. Tidak apa-apa, yang penting sudah kita sampaikan. Apa yang kita sampaikan itu benar-benar pesan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan kecewa, jangan putus asa. Kita ngajak orang bahkan ke masjid. Ya, keluar saja nanti belakangan, tetap belakangan. Kita tunggu sampai selesai salat, kagak lama-lama juga itu orang. Jangan kesal. Allah sudah mencatat, Allah sudah menulis
bahwa kita sudah diberi pahala karena kita sudah mengajak tadi. Walaupun sudah 2 tahun kita ajak, itu orang tidak pernah ikut ajakan kita. Demikian juga dengan yang lain-lain. Kita ajak melayani, kita ajak berbuat baik, kita ajak bahkan begitu kita lewat berlangsung untuk itu. Jangan lupa kalau mana lihat kita takut diajak. Tidak apa-apa. Apa yang sudah kita lakukan itu, dia tidak dapat, kita yang mengajak sudah dapat pahala Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita mengajak, Bapak Ibu, pada saat kita tampil, baik dalam luar dan kecil maupun kita ngobrol biasa, kalau ada orang yang mengikuti ajakan kita ajak alam itu jadi apa? Kita bagi kita ceramahnya luar biasa. Itu ceramah bukan lagi tengah-tengah umat Islam, tapi dengan orang-orang yang Islam dia ceramah dan jalan sampai luar negeri, luar biasa itu. Bisa mengislamkan ribuan orang. Di Thailand itu begitu orang masuk Islam ada 4.000 orang-orang yang tadinya mengislam memeluk agama Islam dalam tempo 5 tahun. Dia mendakwahkan kepada 4.000 manusia yang mengucapkan syahadat lain di hadapannya dan disaksikan oleh orang banyak. Luar biasa itu. Kemudian salat, kemudian dia melaksanakan rukun Islam, bahkan masuk haji dengan Islam. Itu luar biasa pahala. Nah, oleh sebab itu, kalaupun orang yang kita ajak itu tidak peduli dengan ajakan kita, seperti bagi Rasul tidak semua mau mengikuti. Itu Rasul yang mengajar. Rasul dalam bimbingan Allah, dalam pengawasan dan pemeliharaan Allah, apalagi kita. Rasul saja mayoritas tidak beriman. Tapi Rasul tidak kecewa karena sudah dikejarkan oleh Allah. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka tidak ada kekuatan di dunia ini untuk menyesatkannya. Siapa yang disesatkan oleh Allah, walaupun sudah diberi petunjuk disampaikan dakwah-dakwah tapi sudah tidak mau mengikut, maka Allah tidak akan memberinya petunjuk. Artinya ketetapan siapa yang dapat mengikuti dakwah itu atas ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya kalau orang yang kita ajak itu bisa mengikuti ajakan kita, maka kata Rasulullah, man dallu ala khairihi falahu itu ajrihi. Barang siapa mengajak satu kebaikan melalui mulutnya, melalui tangannya, kakinya, melalui pemikirannya, melalui tulisannya. Ada dakwah-dakwah yang bagus untuk mengantarkan hal besar supaya kita rajin sholat, rajin tahajud, rajin sedekah akhir. Ada orang yang mengikuti itu. Maka kata Rasulullah, man dallu ala khairihi falahu itu ajruhu. Barang siapa yang menyampaikan kebaikan kepada orang lain, lalu orang lain itu mengikutinya, maka dia akan mendapatkan pahala selama orang lain itu mengamalkannya. Allahu Akbar. Sejak hari itu orang itu salat umpamanya sampai 60 tahun dia salat, selama itu salat yang dikerjakan orang itu kita juga kebahagiaan kesetan pahalanya. Allahu Akbar. Oh, kita meninggal dunia, orang itu masih hidup, masih tetap salat, masih tetap puasa, karena mengamalkan apa yang kita ajarkan. Orang itu masih hidup, kita yang sudah mati sudah ratusan tahun, tetap mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menyampaikan ilmu. Ilmu nomor, ilmu tentang ilmu matematika. Butuhkan
Selama ada di antara 1.000 yang banyak, satu orang saja yang diberikan belajar masuk meresap dalam pikiran, mudah baginya memecahkan masalah. Ilmu yang kita itu, maka kita bagi. Kita tuh nggak tahu nanti kalau sudah kita mati nanti kita itu tidak sadar kita itu saja. Begitu besarnya pahala yang dilimpahkan oleh Allah kepada kita. Ya Allah, ini apalagi datang terus nikmat ini. Baru kita sadar, kita kebetulan itu. Yang dulunya kita bahkan dulu kita tidak yakin kalau ini dapat pahala yang besar. Tapi ternyata kata Rasulullah Fadidal doa ini berbohong. Walau adri ini doa ini barang siapa yang menyampaikan satu kebaikan, maka kebaikan itu diikuti oleh orang, maka dia akan mendapatkan sebanyak orang yang mengamalkan. Allah, saya kebayang saja yang mengislamkan 4.000 juta, orangnya sudah meninggal yang mengislamkan, tapi yang 4.000 masih hidup semua, yang mengalir terus. Jadi kalau kita ada salah-salah kita sendiri, tidak Allah, dengan pahala yang ditumpul, akhirnya dibangga. Kebaikan, kebenaran, sampai zaman yang paling pada zaman Waman yakmal mana narajul syarraiyah. Kalau sebab itu kita menyampaikan takbir. Takbir itu bukan saja baik wajib bagi Rasul, tapi juga wajib bagi kita. Kalau kita tidak melakukannya, kita akan rugi. Apalagi kalau mendakwahkan ajaran Allah itu di hadapan pengusaha penguasa yang soleh. Itu besar sekali pahalanya. Ya, kalau saya sampaikan ini kata makanan terima. Ya, ini saja yang penting kita sampaikan. Kita ini penguasa sudah soleh banget. Umpamanya ada satu negara, ada satu kerajaan, rajanya paling banget itu seperti Fir'aun, tapi didorong oleh Rasul. Ini ada kita Fir'aun, kata Allah. Wahai Musa, pergilah kamu berdua dengan Harun ke kerajaan Fir'aun. Berdua. Fir'aun dengan kekuasaan ribuan tentaranya lengkap dengan senjata ada di istana. Musa dengan Harun disuruh berangkat ke istana untuk didakwakan agama Allah. Apa nggak disebut Nabi Musa? Tapi karena setiap orang yang menolong agama Allah dengan dakwah itu, insan surullah yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kamu benar-benar menolong agama Allah lewat dakwahmu, lewat sedekahmu, lewat tangan anggota badanmu, lewat ilmumu, maka yang surkum aku tolong kamu, kata Allah. Akhirnya Nabi Musa ditolong oleh Allah. Kejar Fir'aun dengan bala tentara yang lengkap, lari Nabi Musa dengan merasa Nabi Musa juga manusia, bisa pingsan, bisa sakit, bisa lemas, bisa mati, bisa diajak dibunuh, bisa pura-pura Islam, begitu mati. Maka Allah dan ada, maka kumpulkan tongkatmu Fir'aun itu, begitu dikumpulkan, semua air itu mengalir. Kemudian tengah-tengah menjadi jalan akbar, dan disitulah Nabi Musa serta Bani Israel berangkat menyelamatkan diri. Fir'aun dengan bala tentaranya melihat jalannya bagus, Musa masih kelihatan, ayo kejar ribuan bala tentara. Kita kejar Musa, kita bunuh dia, kita siksa dia. Kita sampai di tengah laut, di Allah, dipukulkan lagi tongkatnya. Jalan yang tadinya aspal yang bagus itu, maka kembali menjadi lautan besar, tenggelamlah Fir'aun dengan bala tentara. Sebab karena yang surkum wanita agamakum kata Allah. Kalau kamu menolong agama Allah akan menolong agama. Kita jangan takut hati. Apalagi untuk keluarga kita nanti kita sampaikan dakwah-dakwah. Karena sekarang ini sudah banyak orang yang tidak suka dengan orang-orang yang menyampaikan ajaran Allah.
banyak ustaz yang sangat, banyak ustaz yang kuno, banyak segala macam. Ada saja sejak dari Nabi Musa sampai kepada Nabi Muhammad, sampai kepada umat kita sekarang ini, banyak sekali orang-orang yang tidak suka dengan tafsir-tafsir seperti yang kita lakukan. Sudah 2 tahun tidak ada tafsir Ka'bah. Tenang itu orang-orang. Tapi kesian saudara-saudara kita tidak ada peninggalan dalam imannya. Paling tidak sudah mengurangi semangat ibadahnya. Kalau tidak ada kajian-kajian seperti kan bapak-bapak, ibu-ibu di muda ini bisa ngerasain sampai 2 tahun kita istirahat. Luar biasa itu rasanya. Kita ini walaupun tahu sholat itu wajib, sedekah itu ada manfaatnya, tapi kalau tidak didorong dengan tafsir, sampaikan dengan kajian-kajian seperti ini, tidak terbuka lagi. Kayak odol saja, itu odol kalau mengeluarkan itu, kalau nggak diperiksa, itu nggak keluar ya. Artinya begitu kita didorong sama ulama kita, guru kita, ustaz kita, baru kita sadar, baru kita kembali untuk mengamalkan ajaran Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, hadirin wa hadirat rahimakumullah, demikian kajian kita pada hari ini. Kan sifat Rasul itu wajib bagi laki-laki itu ada 4. Amanah sudah, tafsir sudah ada jalan, walaupun kan kalau dibahas untuk sebulan. Satu lagi, mudah-mudahan ada manfaat kepada kita semua.